Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 14. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Sementara itu di sebuah rumah besar, seorang wanita paruh baya duduk melamun di atas kursi rodanya. Di depannya ada seorang wanita yang sejak tadi berusaha menyuapinya makan. Sementara di belakangnya ada 3 orang perawat yang selama ini menjaganya. "Nyonya, makanlah. Nanti Nyonya bisa sakit kalau tidak mau makan," ucap Bibi Arum seraya menyodorkan sesendok makanan. Namun wanita itu segera merespon dengan gelengan kepala. "Via," ucapnya pelan. Bi Arum mengerti bahwa majikannya itu menginginkan Via untuk ada di sana. Sejak menikah beberapa minggu lalu, tak pernah sekalipun Via menjenguk sang mertua karena permintaan Wira untuk menjauhi kedua orang tuanya. "Nyonya, makanlah. Nanti saya akan menghubungi Den Wira untuk membawa Via ke rumah." "Via." Kemudian Bi Arum meletakkan piring ke atas meja. Ia menatap ketiga orang perawat itu bergantian. "Tolong temani Nyonya di sini. Aku mau ke depan sebentar." "Baik, Bi," sahut ketiga perawat itu bersamaan. Bi Arum melangkah keluar kamar bersamaan dengan Tuan Gunawan yang baru saja tiba di rumah. Seperti biasa, akan ada Surya yang selalu mengekor di belakangnya. "Selamat datang, Tuan," ucap Bi Arum saat menyadari kedatangan tuannya. Tuan Gunawan menjawab dengan anggukan kepala diiringi senyum tipis. "Ada apa, Bi?" tanyanya ketika menyadari raut wajah Bi Arum. "Tuan, Nyonya tidak mau makan. Dia terus memanggil nama Via." Pria paruh baya itu melonggarkan dasi yang melilit lehernya. Memikirkan anak semata wayangnya yang sangat sulit dihubungi. Bahkan sampai sekarang, ia belum mengetahui alasan Wira mundur dari perusahaan dan lebih memilih bekerja di perusahaan Ivan. "Apa Wira atau Via tidak pernah datang kemari?" tanyanya. "Via tidak pernah kemari, Tuan. Kalau Den Wira pernah beberapa kali datang, tapi tidak lama. Itu pun hanya menjenguk Nyonya, dan setelahnya pergi lagi." Tuan Gunawan melirik Surya, lalu menarik nafas dalam. "Aku tidak tahu ada apa dengan Wira. Dia tiba-tiba memutuskan mundur dari perusahaan, lalu mendesak menikahi Via. Dan sekarang dia bertingkah aneh seperti ini. Bahkan sampai sekarang dia sangat sulit dihubungi. Saya sudah mencoba menghubungi nomor telepon rumahnya, tapi juga tidak tersambung, Tuan." "Baiklah, kalau ada waktu aku akan menemuinya. Sekarang aku sedang tidak punya waktu luang. Sejak Wira memutuskan mundur, aku benar-benar disibukkan oleh pekerjaan." Tandasnya lalu berlalu meninggalkan Bi Arum dan juga Surya menuju sebuah kamar. Via mendudukkan Lila di atas kasur di kamar belakang, lalu memberikan gelas susu yang tadi dibuatnya. Gadis kecil itu pun meraih gelas itu dan meneguknya hingga tersisa setengah. Ia mengusap sisa susu yang menempel di bibir dan menatap sang bunda. "Bunda, Lila mau boneka princess kayak tadi. Bajunya cantik kayak baju Lila yang Bunda jahit. Terus bonekanya juga bisa nyanyi-nyanyi," ucap Lila sambil menarik-narik ujung pakaian sang bunda. Wajahnya terlihat memelas, membuat Via merasa tak tega. Via membelai wajah Lila sambil tersenyum, lalu mengecup keningnya. "Nanti kalau Bunda punya uang, Bunda belikan yang seperti itu ya. Lila mau sabar menunggu kan?" "Mau, Bunda. Nanti Lila juga mau pakai baju punya Lila biar samaan sama bonekanya." "Iya sayang, sekarang habiskan dulu susunya." Gadis kecil itu kembali meminum susunya hingga gelas kosong. Sementara Via menatap dengan mata berkaca-kaca. Namun ia menahan agar tidak menangis di hadapan anaknya itu. "Bunda, nanti Lila boleh pinjam boneka princessnya lagi tidak?" tanyanya lagi dengan wajah penuh harap. "Tidak boleh sayang,
Nanti bonekanya rusak. Nanti Om Willa malah ya Bunda. Lila kan cuma pinjam. Lila juga mau punya boneka princess kayak gitu. Via meraih tubuh Lila dan membawa gadis kecil itu ke pangkuannya. Dengan penuh kasih sayang Via menjelaskan pada putri kecilnya. Lila, dengar Bunda ya. Tidak semua hal yang ada di dunia ini harus kita miliki. Tuhan sudah baik sama kita dengan memberi semua yang kita butuh. Lila punya Bunda yang sayang sama Lila. Lila juga punya 2 tangan untuk menyentuh, 2 kaki untuk berjalan, dan 2 mata untuk melihat. Via menunjuk satu persatu bagian tubuh Lila yang disebutnya. Semua itu pemberian Tuhan. Lila harus banyak-banyak bersyukur, tidak boleh mengeluh. Banyak anak yang tidak seberuntung Lila di dunia. Tapi kenapa Lila tidak punya ayah, Bunda? Ayah Lila kemana? Via kembali menunjukkan senyum teduhnya. Lila kan masih punya Bunda. Coba Lila ingat Upin dan Ipin. Via mencoba memberi contoh dengan menyebut film kartun asal negeri jiran yang menjadi acara TV favorit Lila. Upin dan Ipin juga tidak punya ayah dan Bunda, tapi mereka tidak sedih kan? Mereka tetap bersyukur. Artinya Lila masih lebih beruntung karena Lila masih punya Bunda. Lila mengerti kan sayang? Iya Bunda, jawabnya sambil mengangguk pelan. Gadis mungil itu menyandarkan kepalanya di dada Via. Lila sayang Bunda, tidak apa-apa kalau Lila tidak punya boneka princess. Lila kan sudah punya boneka yang Bunda kasih. Ucapnya sambil memeluk boneka pemberian Via yang telah usang. Via mengusap wajahnya yang telah basah oleh air mata. Dan seperti biasa, wanita itu selalu berusaha menyembunyikannya agar Lila kecil tak melihatnya. Bunda juga sayang Lila. Tanpa mereka sadari, Wira sejak tadi mendengar pembicaraan kedua orang itu. Ia menarik nafas dalam, mencoba menepis perasaan bersalah dalam dirinya. Sesaat kemudian, ia melangkah pergi. Andai saya memiliki separuh saja dari kelembutan Via, tentu semua ini tidak akan terjadi. Aku tidak perlu kehilangan seperti sekarang. Tuhan, di manakah anakku berada? Kemana saya membawanya? Adakah orang baik yang merawatnya seperti Via merawat Lila? Atau dia hidup dalam keterbatasan? Anakku, kemana aku harus mencarinya? Bersambung.